Perkenalkan, nama saya Kasyes Ratu Pertiwi. Saya peserta Latsar golongan ketiga, angkatan ke-17, kelompok 2, yang diselenggarakan oleh BKPSDM Provinsi Kalimantan Tengah. Saya akan menyampaikan rangkuman materi agenda 2, yaitu ASN berakhlak. Sebelumnya, kita akan mengenal dulu secara singkat apa itu core values berakhlak. Core values berakhlak merupakan panduan berpikir, bertutur, dan berperilaku sehingga dapat menjadi fondasi budaya kerja ASN yang profesional. Tujuannya untuk menyeragamkan nilai-nilai dasar bagi seluruh ASN. Sedangkan berakhlak sendiri, kita semua tahu bahwa itu adalah akronim dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Berorientasi pelayanan. Seorang ASN itu erat kaitannya dengan pelayanan publik. Penyelenggaraan pelayanan publik adalah ASN. 3 unsur dalam pelayanan publik yaitu kita sebagai ASN, penerima layanan yaitu masyarakat, serta kepuasan masyarakat atau hasil yang diterima. Karena pelayanan publik diselenggarakan dengan pajak yang dibayarkan oleh warga negara, konsekuensinya kita sebagai ASN harus mengikuti masyarakat sebagai pengguna layanan, bukan sebaliknya. ASN harus punya prinsip melayani sebagai suatu kebanggaan. Hal tersebut tidak dapat dilaksanakan tanpa perubahan pola pikir. Kebanggaan memberikan pelayanan terbaik, membantu kita memberikan hasil optimal dalam melaksanakan tugas pelayanan. Karena munculnya rasa kebanggaan dapat menjadi modal seorang ASN dalam memberikan pelayanan. Baik atau buruknya kualitas pelayanan publik akan tercermin juga kepada hasilnya. Pemberian pelayanan yang prima akan berimplikasi pada kemajuan suatu organisasi. Sebagai contoh, pelayanan dasar di bidang pendidikan yang saya cermati adalah di desa-desa, guru-guru yang kurang kompeten, dan juga pelayanan di bidang pendidikan yang buruk akan menghasilkan sumber daya manusia yang kurang berkembang dan tidak mampu bersaing dengan SDM yang lain yang mungkin pelayanan pendidikannya lebih baik. Implementasi. 1. Mengusahakan yang terbaik demi pelayanan yang optimal. 2. Melayani dengan sikap ramah dan sopan. 3. Mendengarkan dan memberikan informasi yang tepat mengenai kendala yang dihadapi oleh penerima layanan. Akuntabel. Merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab dari amanah yang dipercayakan padanya. Perilaku akuntabel adalah yang sesuai dengan core values ASN berakhlak. 1. Kemampuan melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. 2. Kemampuan menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. 3. Kemampuan menggunakan kewenangan jabatannya dengan berintegritas tinggi. Akuntabilitas juga dikaitkan dengan integritas. Mengapa? Karena dengan adanya integritas, menjadikan ASN mematuhi undang-undang, hukum, dan peraturan yang berlaku. Integritas sebagai dasar untuk berpikir akuntabel, akuntabilitas dan integritas dapat menjadi faktor yang kuat dalam merubah pola pikir dan budaya anti korupsi. Implementasi. 1. Datang tepat waktu ke tempat kerja. 2. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran dengan baik. 3. Menghindari gratifikasi apapun bentuknya. Kompeten adalah perpaduan antara aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang terindikasi dalam kemampuan dan perilaku. Pengembangan kompetensi ASN diwujudkan dalam 2 hal, melalui pendidikan maupun pelatihan. Meningkatkan kompetensi diri bagi ASN untuk menjawab tantangan yang selalu berubah adalah suatu keniscayaan. Artinya adalah sesuatu yang pasti, tidak boleh tidak. Ketika kita diperintahkan atasan untuk mengembangkan diri melalui pendidikan ataupun pelatihan, artinya harus kita lakukan.
Sebagai ASN, kita harus mempunyai perilaku yang selalu mau belajar. Dalam berbagai kesempatan selalu meningkatkan kemampuan dengan mencari ilmu pengetahuan melalui berbagai sumber, baik belajar mandiri maupun melalui pelatihan dan pendidikan. Implementasi 1. Membuat agenda berisi catatan mengenai peraturan maupun undang-undang yang berkaitan dengan pekerjaan kita. 2. Berkomunikasi dengan rekan kerja untuk bertukar pikiran dan saling berbagi pengalaman. 3. Bekerja dengan sungguh-sungguh dan sebaik-baiknya. Harmonis. Bagaimana membangun tempat kerja yang harmonis? Suasana tempat kerja yang positif dan kondusif dapat membangun kultur yang harmonis bagi ASN sehingga memungkinkan untuk bekerja dengan baik. Ada 3 hal yang menjadi acuan untuk membangun budaya tempat kerja yang nyaman dan berenergi positif. 1. Membuat tempat kerja yang berenergi. Tempat bekerja harus dibuat nyaman dengan tata ruang yang baik. Ditambah ada ruang terbuka, sehingga memungkinkan komunikasi dan hubungan interpersonal. 2. Memberikan keleluasaan untuk belajar dan memberikan kontribusi. Saling bertukar pikiran ketika sudah mentok, sharing bertukar ide dengan rekan kerja lain. 3. Berbagi kebahagiaan bersama seluruh rekan kerja. Membagi kebahagiaan dengan orang lain akan dapat meningkatkan keakraban, meningkatkan semangat. Sikap perilaku harmonis dapat ditunjukkan dengan toleransi, empati, keterbukaan terhadap perbedaan. Implementasi 1. Tidak berlaku diskriminatif kepada rekan kerja maupun masyarakat dalam melakukan pelayanan dan pekerjaan. 2. Toleransi terhadap rekan kerja yang beragama lain. 3. Suka menolong orang lain, dalam hal ini adalah rekan kerja dan juga masyarakat. Loyal. Bagi ASN, sikap loyal dimaknai dengan kesetiaan. Setiap ASN harus senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat pegawai negeri sipil, serta senantiasa mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang atau golongan sebagai wujud loyalitasnya terhadap bangsa dan negara. Loyalitas seorang ASN dapat diwujudkan dengan cara melaksanakan dengan sebaik-baiknya kode etik dan kode perilaku ASN. 1. Memegang teguh ideologi Pancasila. 2. Setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta pemerintahan yang sah. 3. Mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia. Dan 4. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah. Implementasi 1. Mengikuti kegiatan apel besar kenegaraan seperti 17 Agustus. 2. Melaksanakan tugas dengan teliti dan cermat. 3. Tidak menyalahgunakan tugas dan jabatan. Adaptif. Menurut KBBI, arti adaptif adalah mudah menyesuaikan diri dengan keadaan. Atau bisa juga diartikan sebagai kemampuan atau kecenderungan untuk menyesuaikan diri pada situasi yang berbeda. Sebagai ASN, kita dituntut untuk bisa menyesuaikan diri dengan perubahan. Budaya adaptif dilakukan untuk merespon dan bereaksi dengan baik terhadap perubahan lingkungan. Tujuannya untuk mempertahankan bahkan meningkatkan kinerja kita sebagai ASN. Menurut saya, beradaptasi adalah kemampuan bertahan hidup. Apabila kita tidak bisa tumbuh dan berubah di tengah perkembangan zaman, maka kita akan tersisih. Karena kalau kita melihat sekarang ini, semua berbasis teknologi. Jadi kita dituntut untuk menguasainya. Arsip surat menyurat sekarang pun juga menggunakan teknologi. Sudah jarang orang yang pengarsipannya secara manual. Dengan kita menguasai hal-hal baru, maka kinerja kita akan ditingkatkan, di-upgrade menjadi lebih baik lagi. Implementasi 1. Menjadi pribadi yang lebih terampil dan senang belajar hal-hal baru. 2. Menguasai teknologi dan sistem aplikasi yang menunjang pekerjaan. 3. Mampu menciptakan ide dan kreativitas dalam pekerjaan. Kolaboratif. Whole of government merupakan kerja lintas batas atau lintas sektor untuk mencapai tujuan bersama sebagai respon pemerintah dalam menghadapi isu-isu tertentu. Kolaboratif merupakan suatu bentuk kerjasama baik antar individu maupun kelompok. Sebagai contoh, di era pandemi, Kementerian Kesehatan bekerja sama dengan kementerian lain dalam upaya penanggulangan bencana
COVID-19. Sebagai contoh kecil di unit kerja saya adalah pada saat pelaksanaan Pilkades, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa bekerja sama dengan kepolisian dan Dinas Kominfo untuk terselenggaranya pemilihan kepala desa yang tertib dan aman. Jadi, prinsip-prinsip kolaborasi berdasarkan contoh tadi adalah kebersamaan, kesatuan untuk mencapai tujuan bersama. Kolaborasi meliputi berbagai aspek, yaitu pengambilan keputusan, implementasi, dan evaluasi. Demikian yang dapat saya sampaikan berkaitan dengan rangkuman materi Agenda 2. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.